Jadi dek, pengen deket sama Nabi Muhammad, kerjain perintah Allah, jauhi dosa-dosa, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara paling utama. Itu cara paling benar, paling bagus. Ustazah, tapi kan zaman sekarang Ustazah, kayak semua orang ngerjain dosa gak sih? Main bilang semua orang, kamu aja kali. Kita semua mengerjakan dosa Ustazah, kita. Pakai acara semua lagi. Saudaraku sekalian, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulu guru beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Sekaligus mertua beliau ya. Ini kisah disampaikan oleh anaknya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang tua. Almarhumah. Sudah meninggal dunia Hubabah Maryam. Kepada saya. Saat kami satu hari di Jakarta. Sebelum tahun 2010 ya. Hubabah Maryam sedang datang ke Indonesia. Saya mendampingi beliau. Beliau adalah istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Dan merupakan putri, salah satu dari putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang artinya beliau adalah kakak dari istrinya Habib Umar bin Hafiz. Beliau sedang menyaksikan video di televisi tentang kedatangan Habib Umar bin Hafiz di Indonesia. Kami sedang menonton itu, saya bersama beliau dan ada beberapa orang gitu. Kita lagi nonton, kemudian beliau bilang kayak begini. Halimah, Habib Umar bin Hafiz, Halimah, Habib Umar. Saya bilang iya Hubabah. Beliau bilang Habib Zain mengatakan likulli zaman alim, likulli zaman da'i. Wahada zaman Umar bin Hafiz. Setiap zaman tuh ada da'inya. Setiap zaman tuh ada ustadznya, ada ulamanya. Dan ulama zaman ini, da'i zaman ini adalah Habib Umar bin Hafiz. Terus Hubabah Maryam cerita lagi. Abah saya Halimah, gurunya Habib Umar. Dulu semasa Habib Umar mondok di pesantren kami, pesantrennya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di Baydha. Di salah satu kota di Yaman. Abah saya kalau nyebut Habib Umar bin Hafid, itu beliau mengatakan, hadzal fata ma ya'rif tariqal maksiyah. Pemuda yang satu ini enggak tahu caranya ngerjain dosa. Pemuda yang satu ini enggak ngerti caranya bikin maksiat, nggak ngerti caranya bikin dosa. Bagaimana denganmu? Orang pengen nyambung sama Nabi Muhammad, nyambung lewat ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad kepada kita umatnya. Semakin ikut semakin banyak pulalah tali-tali yang menyambungkanmu dengan Nabi besar Muhammad. Makanya saya sering sampaikan, terutamanya kepada adik-adik remaja di zaman sekarang. Dek, jangan pacaran. Karena saya tahu sekarang yang mendengarkan kebanyakan santri-santri yang juga adalah
remaja-remaja di usia-usia belum menikah, tapi udah pengen nikah. Saya sampaikan padamu, nak, saya sampaikan kepadamu, dek, jangan pacaran. Pacaran memang membuatmu punya hubungan sama seorang laki-laki. Akan tetapi saya khawatir pacaran membuatmu terputus dari laki-laki paling mulia di atas muka bumi ini. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kamu punya sambungan hubungan sama laki-laki yang ini, tapi bikin kamu putus sama sebaik-baik laki-laki yang pernah ada di atas muka bumi ini. Pilih yang mana? Pilih pacarmu atau pilih Nabi Muhammad? Ayo, yang pada punya pacar, putuskan. Ustazah nggak ada jalan lain apa? Ini udah mau liburan ya. Yaudah deh saya bilangin aja deh. Putuskan atau halalkan. Daripada bikin dosa. Tapi kalau menurut saya sih dek, nggak ada nikmat-nikmatnya pacaran, nggak ada nikmat-nikmatnya nikah yang berawal dari pacaran. Nggak seru. Jauh lebih seru kisah cintanya para bunyai-bunyai itu. Dijodohkan, gak pernah ketemu. Ketemunya sekalian di malam pertama masih malu-malu. Kan seru. Bukan begitu? Nawaning. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Siapa yang kepengen tersambung sama Nabi Muhammad, tinggalkan dosa. Siapa yang pengen punya hubungan sama Nabi Muhammad, kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kepengen Ustazah nyambung sama Nabi Muhammad. Jadi saya baca sholawat terus tiap hari. Tapi kok saya nggak nyambung-nyambung ya Ustazah? Tunggu dulu. Ada dosa yang terus-terusan kamu kerjakan? Dosa sih enggak Ustazah, cuman saya hobi hutang. Hutangnya berbunga. Ya kalau nggak berbunga nggak ada yang mau ngutangin Ustazah. Bu, nah, kalau yang ini saya manggilnya Bu nih, karena jarang adik-adik pada utang. Bu, hutang berbunga itu riba. Dan kalau kamu berhutang, itu jangankan tersambung sama Nabi Muhammad. Malah yang ada kamu jadi musuhnya Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kamu gak berhenti dari ribamu itu, fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kamu sedang ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Gimana mau nyambung sama Nabi Muhammad? Kalau kamu bahkan sedang menantang perang dengan Nabi Muhammad. Jadi siapapun pengen punya sambungan menabi, pengen jadi seseorang yang mengharapkan cintanya baginda Nabi besar Muhammad,
Nomor 1, jalanin ajarannya, kerjakan perintahnya, jauhi dosa-dosa. Ustazah, tapi kalau saya pacarannya syar'i. Kami kan santri ustazah. Jadi kalau pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu gimana? Pacaran tapi bangunin tahajud gitu ustazah. Pacaran tapi kalau datang waktunya sholat, kami sholat berjamaah ustazah. Pacaran kalau manggil abi umi. Pacaran haram tuh kayak makan, maaf ya, makan babi tapi halal. Ada emang makan babi halal? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Nggak ada ceritanya pacaran syar'i. Pacaran ya haram, udah nggak usah cari-cari halal. Halalnya adalah dengan nikah atau dengan putus. Udah nggak usah cari-cari alasan. Alasannya cukup. Saya ingin tersambung dengan Nabi Muhammad. Dek, ada banyak remaja-remaja di Jakarta sana, di kota-kota besar lainnya meninggalkan pacaran karena mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang soleha. Mereka bukan santri, mereka sekolah di sekolah formal, mereka bahkan bekerja, mereka melaksanakan kegiatan hari-hari mereka. Mereka tidak berada di pondok pesantren pun tidak berada di bawah pengasuhan dari guru-guru mereka dengan aturan-aturan yang ketat. Tapi ketika mendengarkan kajian-kajian, cahaya itu datang dalam hati mereka. Mereka memutuskan, saya gak mau pacaran. Mereka bukan santri. Lantas jika santri sepertimu tetap menempuh jalan yang haram juga, kamu menunggu Allah menjadikanmu siapa lagi? Tidak takutkah jika tali itu kemudian Allah putuskan darimu? Tidak takutkah jika tali yang selama ini tersambung antaramu dengan bagindamu Nabi besar Muhammad, kemudian Allah memutuskannya darimu? Jangan, dek, jangan. Tinggalkan dosa. Jika kamu ingin tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan hubungan yang haram. Jika kamu ingin terhubung dengan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu cara yang nomor 1. Cara yang nomor 2. Kamu harus kerjain semuanya nih. 1. Ikuti jalan Nabi, ikuti ajarannya. Yang nomor 2, kalau kamu ingin tersambung dengan bagindamu Nabi besar Muhammad, kamu harus belajar memenuhi hatimu dengan kasih sayang. Tadi katanya nggak boleh pacaran, sekarang disuruh penuhi dengan kasih sayang. Ya bukan ama yang haram. Maksud saya sayangi semua umat.
terutamanya orang-orang yang kamu memang secara langsung membuatmu tersambung dengan baginda ataupun dengan pesan-pesan baginda kepadamu. Yang utama, kita sebagai umat Nabi Muhammad diminta untuk menyayangi kedua orang tua. Ketika datang seorang